Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Yasmin dengan NIM 2021 A1C215. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 5 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 sampai bab 5 mata kuliah statistik. Di sini adalah peta konsep dari bab 1, bab 2, 3, 4, dan 5. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu statistik dan statistika. Di dalam statistik dan statistika ini ada 6 subbab pembahasan. Yang pertama ada pengertian statistika. Statistik merupakan kumpulan data atau bilangan dan non-bilangan. Statistika merupakan metode pengumpulan data, penyajian, analisis, dan interpretasi. Statistika merupakan cara pengolahan data. Nah, cara pengolahan data ini dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial atau induktif. Dan statistika juga memiliki bentuk parameternya. Di sini ada dua jenis parameternya. Yang pertama statistik parametrik dan yang kedua statistik non parametrik. Dan subbab yang kedua ada ruang lingkup dan pentingnya statistika. Di sini dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama ada statistik deskriptif dan probabilitas, dan yang ketiga ada teori keputusan secara statistik, dan yang keempat ada statistik inferensi. Dan yang ketiga, pembahasan yang ketiga di sini ada data. Nah, data ini merupakan apa yang kita cari di dalam suatu penelitian. Di sini data atau cara pengambilan data dibagi menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio. Dan yang kedua data kualitatif. Data kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu ada data nominal dan data ordinal. Dan subbab keempat, yaitu ada istilah-istilah di dalam statistika. Istilah-istilah di dalam statistika ini yang umum digunakan pada metode penelitian-penelitian. Di sini ada 8 yang digunakan. Yang pertama ada karakteristik, dan yang kedua variabel, dan yang ketiga populasi, yang keempat ada sampel, yang kelima sensus, yang keenam sampling, yang ketujuh parameter, dan yang kedelapan statistik. Dan pembahasan yang kelima yaitu ada metodologi statistik. Di dalam metodologi statistik ini ada 6 subbab pembahasan. Yang pertama, mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, mengumpulkan data atau fakta. Yang ketiga, mengumpulkan data asli yang baru. Dan yang keempat, klarifikasi data. Data yang sudah dikumpulkan tadi diklarifikasi kembali. Dan yang kelima, penyajian data. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu analisis data dan penarikan data. Dan pembahasan yang keenam atau yang subbab terakhir di dalam bab 1 ini yaitu hubungan statistik dan penelitian. Di sini ada 4 keterkaitan hubungan statistik dengan penelitian. Keterkaitan yang pertama yaitu penelitian berdasarkan hasil. Nah, di penelitian berdasarkan hasil ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Dan hubungan yang kedua adalah penelitian berdasarkan metode. Penelitian berdasarkan metode ini ada satu saja caranya, yaitu menggunakan survei, teknik survei. Dan yang ketiga ada penelitian berdasarkan ekspektasi. Di sini dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama adalah penelitian deskriptif, yang kedua ada penelitian komparatif, dan yang ketiga penelitian asosiatif. Dan yang penelitian keempat adalah penelitian berdasarkan data. Penelitian berdasarkan data ini dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan bab kedua yaitu ada data, populasi dan teknik sampling. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada populasi dan sampling,
teknik pengumpulan data dan penyajian data. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada populasi dan sampling. Pembahasan yang pertama di sini adalah populasi. Populasi merupakan sekumpulan manusia atau orang yang berada di suatu tempat yang sama dan memiliki karakteristik yang sama. Dan yang kedua adalah sampel. Sampel merupakan salah satu dari populasi yang memiliki keterkaitan dan sama yang akan menjadi contoh dari satu populasi. Di sini sampel dibagi menjadi dua, yaitu sampel aksidental dan sampel kuota. Dan yang ada tiga, mohon maaf. Dan yang ketiga yaitu ada sampel purposive. Dan pembahasan yang ketiga yaitu adalah teknik sampling, yaitu teknik-teknik dalam pengambilan sampel di dalam penelitian. Dan pembahasan yang kedua yaitu adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini merupakan ada 5 cara atau ada 5 teknik. Yang pertama ada metode wawancara atau interview, yang dimana kita mendapatkan informasi melalui metode wawancara dengan narasumber. Dan yang kedua kuesioner atau angket, yang dimana di sini kita akan menyebarkan kuesioner atau angket yang berisi beberapa penilaian untuk melakukan penelitian kita. Dan yang ketiga ada observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengobservasi beberapa elemen yang akan diteliti. Dan yang keempat ada tes dan skala objektif. Tes ini merupakan cara peneliti untuk mendapatkan suatu sampel dengan cara menggunakan tes atau skala objektif, yang dimana sampelnya yang akan dites sesuai dengan apa yang ingin dicari. Dan yang kelima ada metode proyektif. Nah, yang selanjutnya ada yang pembahasan yang ketiga dalam bab ini yaitu penyajian data. Penyajian data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penyajian data dengan tabel. Penyajian data dengan tabel ini merupakan penyajian data yang sudah ada dan dihasilkan yang dibuat dalam bentuk tabel sehingga pembaca mudah memahaminya. Dan yang kedua ada penyajian data dengan grafik atau diagram. Nah, di sini penyajian data dengan grafik atau diagram dibagi menjadi 5 jenis grafik. Yang pertama itu ada grafik garis, yaitu menunjukkan data dengan garis. Dan yang kedua ada grafik batang atau blok atau bar chart. Dan yang ketiga ada grafik lingkar, merupakan grafik yang berbentuk lingkaran. Dan yang keempat adalah grafik gambar, yang dimana grafik ini berupa gambaran-gambaran dari hasil sampel yang sudah diteliti. Dan yang kelima merupakan grafik berupa peta. Nah, yang dimana hasilnya itu berupa peta-peta atau pemetaan sesuai dengan sampel yang didapatkan di lapangan. 3. Bab selanjutnya yaitu bab 3, yaitu ukuran statistik. Di dalam statistik ada 3 ukuran yang digunakan. Yang pertama yaitu ada ukuran pemusatan dan ukuran letak dan ukuran penyebaran. Di dalam ukuran statistika pada bab ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu ada distribusi data. Distribusi atau penyaluran data. Di distribusi frekuensi data ini membahas ada 4 cara distribusi. Yang pertama ada distribusi frekuensi data, dan yang kedua ada distribusi frekuensi data kelompok, dan yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi relatif, dan yang keempat ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang kedua, yaitu pembahasan yang kedua yaitu ukuran pemusatan. Di sini ada tiga ukuran pemusatan seperti yang sudah dijelaskan di pertama tadi. Yang pertama yaitu mean atau bisa juga disebut rata-rata. Mean atau rata-rata ini merupakan nilai rata-rata, dan ada 3 pembahasan pada rata-rata ini. Yang pertama ada mean atau data tunggal. Data tunggal berarti datanya hanya satu saja. Dan yang kedua ada mean data tunggal berbobot atau bergolong. Dan yang ketiga ada mean data berkelompok. Dan ukuran
ukuran selanjutnya yaitu median atau nilai tengah, atau bisa disebut juga mean. Ada dua jenis mean di sini. Yang pertama median data tunggal dan yang kedua median data kelompok. Dan ukuran yang ketiga yaitu ada modus atau nilai yang sering muncul atau disingkat juga dengan MO. Di sini ada dua jenis modus. Yang pertama ada modus data tunggal dan yang kedua ada modus data kelompok. Dan pembahasan yang ketiga, ukuran letak. Di dalam ukuran letak ini dibagi menjadi 3 ukuran. Yang pertama ada kuartil. Kuartil ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Dan ukuran letak yang kedua yaitu desil dan yang ketiga yaitu persentil. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir dalam bab ini yaitu ukuran penyebaran data atau disperensi. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama ada jangkauan dan yang kedua ada simpangan rata-rata atau disingkat juga dengan SR. Dan di SR ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu data tunggal dan data berkelompok. Dan yang ketiga ada simpangan baku atau deviasi start atau disingkat juga dengan SD dan varian. Di sini juga dibagi menjadi 2 yaitu data tunggal dan juga data kelompok. Dan yang keempat yaitu nilai standar disingkat dengan Z-strip score. Dan yang kelima ada koefisiensi variansi atau disingkat juga dengan KV. Dan selanjutnya yaitu ada bab keempat, aplikasi Microsoft Excel. Aplikasi Microsoft Excel ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk menginput data dan datanya berupa tabel. Dan Microsoft Excel ini merupakan cara penginputan data dengan cepat dan nanti cara perhitungannya juga dengan cepat dan biasa digunakan di dalam penelitian. Di dalam aplikasi Microsoft Excel ini yang akan kita bahas pada kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada pengenalan fitur Microsoft Excel, statistik deskriptif, dan pengantaran pengujian hipotesis. Kita bahas yang pertama dulu yaitu pengenalan fitur Microsoft Excel. Di dalam Microsoft Excel ini terdapat ada 8 fitur yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama ada file. File ini memuat hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Dan di sini juga memuat pengaturan-pengaturan di Microsoft Excel. Dan home. Home ini merupakan fitur untuk mengatur spasi, mengatur tabel dan banyak lagi. Dan yang ketiga ada insert. Insert ini digunakan untuk mendapatkan gambaran atau pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan gambar-gambar yang akan digunakan di Microsoft Excel. Dan yang keempat ada pack layout. Pack layout ini merupakan pengaturan yang digunakan untuk mengatur ukuran kertas, lebar margin, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ini ada formula. Formula ini digunakan untuk bagaimana memuat apa yang ada di dalam Microsoft Excel tersebut. Dan yang keenam ada data. Data ini merupakan fitur yang memuat berbagai data yang sudah kita input. Dan yang ketujuh selanjutnya ada review dan view. Nah, review dan view ini merupakan lembar yang ada di dalam Microsoft Excel yang akan digunakan untuk nanti kita memasukkan data-data dan itu sudah merupakan tabel. Dan yang selanjutnya, yang pembahasan yang kedua yaitu ada statistik deskriptif. Di sini ada 2 pokok pembahasan. Yang pertama adalah menentukan statistik deskriptif dan yang kedua menentukan grafik. Setelah kita menentukan statistik deskriptif, lalu kita menentukan grafik apa yang akan kita gunakan. Dan yang selanjutnya, pembahasan yang terakhir yang ketiga yaitu ada pengantar atau penguji hipotesis. Di sini ada satu saja pembahasan yaitu uji korelasi atau bisa juga disebut product moment, yang dimana
Uji korelasi ini digunakan untuk menguji kebenaran dari data-data yang sudah kita masukkan atau kita input ke dalam Microsoft Excel ini atau di dalam review atau view tadi. Dan selanjutnya bab kelima yaitu ada aplikasi SPSS. Setelah kita membahas aplikasi Microsoft Excel yang digunakan untuk pengujian data, dan yang selanjutnya ada aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS ini ada dalam subbab ini ada 6 pembahasan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengenalan SPSS. SPSS merupakan fungsinya sama dengan Microsoft Excel. Di sini subbab pertama yaitu pengenalan SPSS. Fitur apa saja yang terdapat di dalam SPSS ini? Di dalam SPSS ini terdapat lebih banyak fitur daripada Microsoft Excel. Di sini ada 25 fitur. Yang pertama ada file, yang kedua edit, yang ketiga view, yang keempat editor, yang kelima toolbar, yang keenam data, yang ketujuh transform, dan yang kedelapan analisis, yang kesembilan grade, dan yang ke-10 add-ons, yang ke-11 ada Windows, yang ke-12 help, yang ke-13 data view, yang ke-14 variable view, yang ke-15 design variable, yang ke-16 type, 17 string, 18 numeric, ke-19 date, ke-20 label, ke-21 value, dan yang ke-22 missing. Dan yang ke-23 ada kolom, yang ke-24 ada align, dan yang ke-25 ada measurement. Dan yang pembahasan yang kedua yaitu penyajian data. Di sini ada 3 cara penyajian data. Yang pertama ada penyajian data menggunakan diagram batang, yang dimana penyajian datanya berupa diagram batang. Dan yang kedua adalah penyajian data menggunakan diagram lingkaran, yang dimana penyajian datanya menggunakan diagram lingkaran yang di dalam sana terdapat data-data yang sudah diteliti. Dan yang ketiga yaitu penyajian data menggunakan diagram histogram. Diagram histogram ini hampir sama dengan diagram batang tetapi memiliki beberapa perbedaan. Dan yang ketiga, pembahasan yang ketiga ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini ada menggunakan 2 cara. Cara pertama yaitu kita di dalam fitur SPSS itu. Dan pembahasan yang ketiga adalah analisis deskriptif. Di sini ada 2 cara, yaitu cara yang pertama di dalam itu ada kita mengklik fitur analis deskriptif, format, nilai, dan more variable. Dan cara kedua yaitu sama juga dengan cara yang pertama namun memiliki beberapa perbedaan. Dan pembahasan yang keempat yaitu analisis prasyarat. Analisis prasyarat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada uji normalitas, dan yang kedua ada uji homogenitas, dan yang ketiga ada uji linearitas. Dan pembahasan yang kelima yaitu ada analisis korelasi. Di sini ada 2 cara, yaitu uji korelasi atau bisa juga disebut dengan uji R, dan yang kedua yaitu uji regenerasi linear. Dan pembahasan yang keenam yang terakhir dalam bab ini yaitu analisis perbedaan. Di dalam analisis perbedaan ini ada menggunakan 2 cara. Menggunakan 1 cara. Yang pertama menggunakan 2 cara, mohon maaf. Di sini ada uji standar, uji student, dan yang kedua ada uji ANOVA atau disingkat juga dengan uji F. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.